percaya kita punya Allah yang sanggup melakukan suatu. Amin. Mari kita memuji, menaikkan nama Tuhan tempat ini bersama-sama. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak amin pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sekali lagi kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. 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 Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar
ku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib Tuhan perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari saudara di rumah sama-sama tepuk tangannya. Terima kasih Tuhan, Kau besar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua berbuat. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua. Mana di rumah lebih lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jesus. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi untuk-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam-Mu Yesus. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now
I seek no greater honor and just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. We thank you, Lord Jesus, Mari kita berbahasa roh, saudara. Mari saudara berbahasa roh, saudara. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, There is no one else like you, Jesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Mari lebih lagi, saudara. Katakan, Jesus, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you, Jesus. There is no one else like you. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Tahun Baru 2021. Tanpa terasa, kita sudah memasuki tahun yang baru, yang kita percaya Tuhan tetap menyertai bersama dengan kita. Pada hari ini, saya ingin mengajak bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih untuk kita merenungkan perjalanan rohani kita yang akan kita mulai dari bulan Januari ini sepanjang tahun 2021. Saya percaya
Selama tahun 2020, Bapak Ibu sudah mengalami sesuatu perjalanan yang mungkin nggak pernah kita bayangkan. Tetapi meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru ini, saya percaya Allah beserta dengan kita. Saat ini, kalau kita ada bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita udah seringkali mempergunakan sebuah aplikasi yang bernama Map atau Electronic Map, dan itu ada terinstall di dalam handphone kita. Nah, perjalanan kita di tahun 2021 ini, secara rohani ibarat kita sedang berjalan di dalam dunia ini dan sedang menuju kepada surga. Nah, kita juga memerlukan peralatan yang dapat memimpin kita, menuntun kita untuk melangkah di sepanjang perjalanan tahun 2021 ini. Minggu berganti minggu dan bulan berganti bulan. Dan untuk petunjuknya kita memerlukan, kalau tadi electronic map kita memerlukan handphone kita, kalau perjalanan rohani ini kita memerlukan satu tuntunan dari Tuhan, yaitu melalui Alkitab. Nah, saya percaya sepanjang tahun 2021 ini kita memerlukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, karena tanpa tuntunan Tuhan maka mustahil kita dapat melalui tahun 2021 ini dengan baik. Nah, oleh sebab itu saya teringat ada seorang tokoh dalam Alkitab kita yang bernama Daniel, dan dia adalah seseorang yang anak muda yang sungguh luar biasa, hidupnya sungguh berbeda dengan anak-anak muda pada biasanya pada zaman itu, dan dia adalah seseorang yang mengalami satu perjalanan rohani yang cukup rumit, banyak tantangan dalam hidupnya, dan ada sesuatu yang dapat kita pelajari sementara kita juga sedang berjalan di tahun 2021 ini. Nah, dalam kitab Daniel pada ayat keempat, firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ada sebuah hal yang penting. Poin yang pertama, bahwa di dalam diri Daniel, dia memiliki roh takut kepada Tuhan. Nah, saya juga percaya setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, untuk memasuki tahun 2021 ini, mari kita mulai dengan kita memiliki roh takut kepada Tuhan, roh yang sama yang dimiliki oleh Daniel. Dan kita melihat keadaan Daniel pada saat itu di mana dia bergaul intim dengan Tuhan, maka ayat ini berkata Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja yang ada pada saat itu. Perbedaannya karena dia memiliki roh yang luar biasa, roh yang takut kepada Tuhan. Nah, itulah hal yang perlu kita renungkan memasuki tahun 2021 ini. Pastikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita memiliki roh takut kepada Tuhan. Nah, kemudian pada ayat kelima, firman Tuhan berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, kita melihat Bapak Ibu, dalam ayat ini terangkan bahwa para pejabat tinggi dan wakil raja itu mereka iri dengan Daniel, karena Daniel sungguh berbeda, ya, karena dia memiliki roh yang luar biasa tadi. Tetapi dari ayat ini kita melihat bahwa para pejabat tinggi dan wakil raja pada saat itu berupaya untuk mencari-cari kesalahan pada kehidupan Daniel. Tetapi karena Daniel itu setia kepada Tuhan, maka dia tidak didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan apapun di dalam dirinya. Nah, ini satu message juga buat kita sekalian yang memasuki tahun 2021 ini. Di tahun 2021 ini,
berita tentang pandemi kelihatannya belum berakhir, belum usai. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi juga mungkin masih belum selesai juga. Tetapi kita belajar dari keadaan Daniel pada saat itu. Artinya, Daniel pada saat itu siap diuji imannya. Dia sedang dicari-cari kesalahannya. Padahal dia adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang benar kehidupannya di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mungkin memasuki tahun 2021 ini, keadaan kita juga mirip-mirip dengan keadaan yang dialami oleh Daniel. Kita ada satu tekanan-tekanan, problema-problema dalam kehidupan, dan itu adalah ujian-ujian yang datang terhadap iman kita. Oleh sebab itu, kita harus siap untuk diuji imannya di tahun 2021 ini. Dan pada ayat ke-6, Daniel 6 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, "Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Nah, kita melihat dari ayat ini diterangkan bahwa kehidupan Daniel begitu luar biasa. Karena kesungguhan hatinya kepada Tuhan, maka orang-orang pada saat itu tidak dapat menemukan kesalahan apapun, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, inilah yang merupakan materi ujiannya, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita semua, anak-anak Tuhan yang berjalan di tahun 2021 ini. Mungkin kita sudah berupaya sedemikian rupa dalam hidup kita hidup taat kepada firman Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita ternyata justru ketaatan kita kepada Tuhan itulah yang akan diuji. Nah, ujiannya ada dalam Daniel 6 ayat 7 sampai ke 9. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja setelah berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini ada satu strategi secara dunia dilakukan oleh para pejabat tinggi dan wakil raja pada saat itu untuk menghasut kepada raja, memberikan satu peraturan yang dikatakan ini sudah disetujui oleh semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati, semuanya sudah setuju, sudah mufakat, supaya dikeluarkan larangan selain menyembah kepada raja pada saat itu, kalau diketemukan ada orang yang menyembah kepada Allah atau kepada Tuhan, maka orang itu dianggap melanggar perintah raja. Nah, pada ayat yang ke-11, ternyata Daniel tetap dengan setia senantiasa datang kepada Tuhannya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah integritas kehidupan Daniel yang setiap hari berdoa, berlutut, dan memuji Allahnya. Dan itu dia lakukan dengan tekun setiap hari. Inilah integritas dalam kehidupan Daniel yang tidak peduli dalam keadaan yang baik
atau dalam keadaan tidak baik seperti saat itu, sedang diintimidasi, dia tetap melakukan hal itu. Nah, kemudian kita bisa melihat dalam Daniel 6 ayat 12-14, inilah strategi menghasut tadi dilaksanakan di dalam kehidupan Daniel untuk menjebak dia. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan satu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Nah, inilah Daniel dijebak, Bapak Ibu. Daniel dijebak karena dia berdoa kepada Allahnya. Dan karena peraturan yang tadi diusulkan dan telah disetujui oleh Raja Darius, maka dengan terpaksa hal ini harus dilakukan kepada Daniel. Dalam ayat ke-15 kita bisa melihat sebenarnya hati Raja Darius susah mendengar hal itu. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangatlah sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, ternyata Raja Darius sebenarnya dia tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang benar hidupnya, orang yang takut kepada Tuhan. Dan dia merasa, saya percaya Raja Darius merasa dia bersalah, oleh sebab itu dia sedang berpikir bagaimana caranya kalau bisa Daniel ini tidak masuk ke dalam gua singa. Nah, tetapi orang-orang tadi menekan kepada Raja Darius. Dan ini mungkin diibaratkan bahwa dunia sedang menekan kepada Daniel melalui Raja Darius. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Nah, tentu saja ini membuat Raja Darius menjadi terpojok. Ya. Kemudian dalam ayat 17 dan 18 dikatakan, sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu Raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Nah, di dalam tekanan itu, tekanan publik, Raja akhirnya dengan sangat terpaksa melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Tetapi Raja berpesan kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Inilah pengharapan Raja Darius pada saat itu, karena di tengah-tengah tekanan orang banyak, di tengah-tengah tekanan publik pada saat itu, dia nggak bisa mengingkari penandatanganan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat. Nah, akhirnya singkat cerita, Daniel masuk di dalam gua singa itu. Nah, tetapi dalam ayat 20 dan 21 kita melihat Raja Darius rupanya semalam-malaman dia tidak bisa tidur, Bapak Ibu. Sehingga pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22-24. Lalu kata Daniel kepada Raja, ya Raja, kekalah hidupmu.
Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, di sini kita melihat Daniel memiliki integritas yang dengan tekun menyembah kepada Tuhannya setiap hari. Ternyata Tuhan yang dia sembah benar-benar adalah Tuhan yang hidup. Sehingga pada saat dia dimasukkan dalam gua singa itu, maka dikatakan oleh Daniel semalam-malaman itu, Tuhan telah mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Nah, di sini kita melihat ada intervensi ilahi di dalam kehidupan Daniel, karena dia adalah seorang yang benar, dia adalah seorang yang memiliki integritas yang benar di hadapan Tuhan. Dan dengan keadaan itu akhirnya dia menang, sehingga Raja bersukacita, dan akhirnya Raja memberi perintah supaya Daniel ditarik keluar dari dalam gua itu. Nah, perjalanan kerohanian yang pernah dialami Daniel yang dituliskan dalam Alkitab kita, mungkin ini sangat mirip dengan perjalanan rohani kita di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, setelah kita merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel di gua singa, mari kita memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Pertama-tama, pastikan kita memiliki roh takut akan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang poin paling penting. Yang kedua, kita harus belajar menjadi orang Kristen yang berintegritas penuh kepada Tuhan. Sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap dengan tekun dan setia setiap hari datang untuk berdoa, memuji dan menyembah Dia, karena kita memiliki integritas. Dan itu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Apakah keadaan baik ataupun kurang baik atau mungkin tidak baik. Kita tetap harus memiliki integritas kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki iman seperti baja. Gembala sidang kita beberapa waktu yang lalu menyampaikan hal ini. Memasuki tahun 2021 ini, kita harus memiliki iman yang sungguh teguh, kuat seperti baja. Sehingga dengan iman itu kita tidak takut, tidak khawatir dengan keadaan apapun atau problema apapun yang akan menghadang kita di tahun 2021 ini. Yang keempat, kita menyiapkan diri kita siap untuk diuji oleh siapapun. Dan ujian, kalau kita diuji Tuhan untuk mengalami peningkatan kerohanian, maka kadang-kadang ujian itu akan dilakukan oleh Tuhan melalui orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita. Bahkan melalui pemimpin kita. Oleh sebab itu kita melihat kisah Daniel dalam hal ujian di gua singa ini, yang menguji dia adalah melalui raja, melalui pemimpin dari Daniel pada saat itu. Yang kelima, kita harus siap menjadi saksi Kristus karena intervensi ilahi terjadi di dalam kehidupan kita. Tahun 2021 adalah tahun kesempatan di mana kita bisa menjadi saksinya Kristus di tengah-tengah dunia sedang dilanda oleh pandemi. Ini adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa dipakai menjadi saksi Kristus dengan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga intervensi ilahi itu terjadi dan kita sungguh percaya bahwa semuanya itu akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya pelajaran dari Daniel ini akan memberkati kita untuk melalui jalan yang belum pernah kita lalui, yaitu tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Amin.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan apa itu yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya.
Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ibadah online kami Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan untuk kami semua menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Bagi jawaban untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa untuk gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo ya Tuhan. Dan beserta istri dan keempat wakilnya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk gembala rayon kami Bapak Pendeta Beni Gunawan ya Tuhan. Dan keluarga. Dan semua gembala-gembala kul ya Tuhan. Bapak Kau pelihara ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, bangsa kami, Kau selamatkan bangsa kami. Damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Sembuhkan Indonesia dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Berkati Presiden kami Pak Joko Widodo dan Maruf Amin juga sebagai wakil. Dan para menteri yang terpilih ya Tuhan. Agar mereka melakukan tugas mereka dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kesehatan mereka Kau pelihara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami akhiri doa kami ini Tuhan. Sebelum kami akhiri Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.
Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tahun integritas, the year of integrity. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin.